Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat ya kita masih sempat mengikuti kegiatan pembelajaran PKK ya, proyek kreatif dan kewirausahaan. Di mana pada pertemuan ini merupakan pertemuan kedua yang mana yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu sih sikap kewirausahaan, kemudian manfaat menjadi wirausaha, kemudian sikap ya, tujuan dari kewirausahaan dan ya manfaat yang kita terima dalam belajar tentang kewirausahaan. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik dari kewirausahaan, kemudian identifikasi kewirausahaan. Nah, kita langsung saja pada karakteristik, ada 9 karakteristik wirausaha menurut McShane. Ya, ini suatu para ahli, seorang ahli dalam wirausaha. Dia mengatakan bahwasanya ciri-ciri orang yang berwirausaha itu berkeinginan untuk berprestasi ya, pasti ini ya. Dia ingin terus bagaimana dia jadi nomor 1, jadi berprestasi. Kalau di sekitar lingkungannya dia itu sama-sama wirausaha, ya dia ingin berprestasi dibanding dengan wirausaha. Nah, itu kira-kira seperti begitu ya. Yang kedua itu keinginan untuk bertanggung jawab. Nah, pasti dia harus bertanggung jawab karena segala sesuatunya menjadi tanggung jawab dia. Kalau ada yang salah, dia harus menanggulangi cepat. Ketiga, prevensi terhadap risiko menengah. Dia menjaga agar mencegah adanya risiko. Jadi kalau risiko yang biasa saja dia tidak, tetapi dia mulai prevensi terhadap menengah. Jadi kalau sudah ada risiko yang hampir sangat fatal, nah, dia sudah hati-hati di situ. Selanjutnya, perspektif pada kemungkinan berhasil ya. Wirausaha itu dari niatnya, dia harus mempunyai niat bahwa kemungkinan ini akan berhasil. Jadi dia tidak memikirkan dulu apa kerugian, keuntungannya. Dia tidak memikirkan kerugian dulu. Dia hanya memikirkan keuntungan. Ya. Persepsi pada kemungkinan berhasil. Jadi dari niat saja dulu dia berhasil. Ya. Rangsangan untuk umpan balik ya, adanya umpan balik. Apakah dia wirausaha ini adanya umpan balik terhadap konsumen atau yang akan menjadi targetnya. Aktivitas energik. Nah, ini juga ya. Jadi kalau wirausaha cuma lemah-lemah, gitu, pasti tidak mungkin itu ya. Bukan ciri-ciri dari wirausaha. Orientasi ke masa depan, ya dia harus berpikir terus apa yang menjadi kebutuhan dari masa depan. Seperti pada pandemi ini, yang tadinya kita berinovasi, harus beradaptasi. Yang mana saya bilang, yang dulunya orang-orang itu keluar rumah, di luar rumah dia saling berpergian untuk mencari sesuatu kebutuhan. Kalau wirausaha itu sekarang harus tahu bahwasanya sekarang itu orang-orang WFA, artinya kebanyakan di dalam rumah. Tapi dia harus beradaptasi. Ya, bagaimana caranya dia berpikir? Ya, adanya kurir online. Jadi itu harus, yang tadinya dia harus berinovasi, tetapi sekarang harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Terampil dan mengorganisasi ya. Ini juga ya, wirausaha harus terampil organisasi. Hanya di sekolah, adik-adikku sekalian, anakku sekalian itu harus pintar masuk pada organisasi karena di situ kalian
belajar untuk organisasi. Jadi ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya. Itu harus terampil seorang kepemimpinan. Sikap terhadap uang. Nah, dia harus sikap terhadap uang juga harus bagaimana. Itu paling berpengaruh atau saling yang menjadi karakter utama dari uang. Oke. Selanjutnya identifikasi karakteristik usaha. Ini 8 ini masuk pada karakter dalam mengidentifikasi karakteristik wirausaha. Ya. Nah, di sini saya tidak perlu pandangan lebar karena ini merupakan tugas kalian, ya. Bagaimana cara mengidentifikasi karakteristik wirausaha yang ada di lingkungan sekitar anak-anakku sekalian. Jadi, saya akan membuat suatu tugas kelompok, ya. Jadi, satu kelompok itu terdiri minimal 2-3 orang, ya. Yang mana 2-3 orang ini satu daerah, ya, atau bertetangga. Jadi kalau ada anak-anakku sekalian dekat rumah, ya, sampai tetangga itu jadi satu kelompok, ya. Jadi minimal 2 orang, maksimal 3 orang, ya. Kenapa saya bagi begitu? Karena ya tugasnya 1, 2, 3 ini, yang satu merekam, jadi tugasnya itu mewawancarai pelaku wirausaha yang ada di sekitar kalian. Ya, kalian bisa tanya-tanya, merekam, mewawancarai pelaku wirausaha ya maksimal minimal 10 menit lah, 10 menit atau 5 menit kalian bertanya-tanya tentang bagaimana awal mulanya, tahun berapa, ya. Nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian lontarkan kepada pelaku wirausaha. Jadi yang kalian di situ wawancarai itu yang berpengaruh, ya, wirausaha yang besar atau yang kita lihat, oh ini sudah bagus perusahaannya atau wirausahanya. Oke. Di situ kalian akan lihat apa saja kiat-kiatnya menjadi wirausaha. Kita bisa belajar. Jadi yang satu mewawancarai, yang satu merekam, yang satu tugasnya mencatat apa yang diucapkan oleh wirausaha. Jadi kalau bisa suaranya juga kedengaran, ya. Jadi supaya bagus, saya juga bisa mendengar apa yang diucapkan oleh wirausaha. Nah, bisa juga kalian kemukakan juga nanti bagaimana keberhasilan, kegagalan usaha, apa pernah gagal atau tidak, lalu berhasilnya bagaimana, kiat-kiatnya, ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Ya, faktor manusia, organisasi, perencanaan, modal atau keuangan, manajemen dan pemerintahan. Nah, pasti masuk itu semua, ya. Dia. Oke. Demikian saya akan mengirim nanti tugasnya. Bisa dikumpulkan pekan depan, ya, sampai pekan depan. Jadi satu minggu ini kita lakukan observasi kepada lingkungan sekitar, jadi wawancara. Demikian dari saya, semoga kita diberi kesehatan masa pandemi ini, selalu jaga kesehatan, jaga jarak. Jadi nanti wawancaranya harus pakai prokes, ya, dipakai masker supaya menjaga dari COVID-19. Ya, selalu pakai masker kalau untuk mewawancarai seseorang. Jadi cukup 3 orang saja, ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.